Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Recording in progress. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, yang selalu merindukan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Jika rusa itu menjauh dari air, dia akan menimbulkan bau angin yang akan mengundang singa untuk datang menerkamnya. Karena itu kita harus selalu dekat dengan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, kembali anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami di dalam ruang ibadah Lingsum Family ini Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kuasa yang ingin menjatuhkan jalannya ibadah kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati setiap kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu. Terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu,
ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan, Pak Pendeta Afolo Parubu. Ya, silakan waktu dan tempat hambanya. Selamat melayani. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya sharekan dulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami sudah mendengarkan pujian kepada di hadapan hadirat-Mu, dan kami rindu haus belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, juga dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Beri kepada kami hikmat, pengertian, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami, tapi dia bertumbuh, berbuah, berakar, dan membawa kemenangan bagi kami. Kami memohon dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ya, Bapak Ibu. Dan memang kita fokus merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5, mulai dari ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan
karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, karena hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sampai disitulah kita baca dulu. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Rekan-rekan hamba Tuhan dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat ini satu persatu. Apa sih yang coba Paulus jelaskan kepada kita untuk mengerti keberadaan kita, status kita, dan kondisi umat manusia. Nah, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa kata yang penting untuk kita simak bersama. Yang pertama ada kata dalam Yunani hamartia, yang artinya adalah menyimpang atau meleset dari sasaran, dari tujuan, dari tempat yang sudah Tuhan tentukan. Sama dengan bahasa Yunaninya kata, memiliki arti yang sama. Kata itu di mana Tuhan telah menentukan sasarannya, tujuannya, tetapi menyimpang dari sasaran itu, meleset dari sasaran itu. Itu sama. Kemudian ada kosmo dari kata Yunani dunia, dari kosmos, dan ini kata benda, kosmo dunia. Hamartias itu sama dengan dari kata hamartia tadi, tetapi hamartia ini adalah aktif bekerja, aktif terus menerus, tidak berhenti. Dia tidak berhenti, tidak ada waktunya tidur, tidak ada waktunya istirahat. Dia mau malam, mau siang, mau gelap, dia aktif, terus menjalar, dan terus menerus. Tidak ada jedanya sama sekali. Hamartias itu. Thanatos, maut atau kematian. Nah, itu yang coba kita lihat, bahwa ternyata ada kata-kata ini di dalam pasal kitab Roma pasal 5 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, penulis kitab Roma yang diterima oleh Paulus ini ditulis oleh, tentu melalui pengilhaman Roh Kudus. Di situ Paulus menjelaskan bahwa ada 4 penguasa dalam kitab Roma ini. Siapa saja itu? Apa saja yang berkuasa? Yang pertama, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Itu tadi di ayat 14. Roma 5 ayat 14. Paulus katakan bahwa maut itu telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai kepada zaman Musa? Dia berkuasa. Kenapa? Karena penulis hukum Taurat itu adalah Musa. Kita sudah tahu bahwa kitab Pentateukh itu ditulis oleh Musa. Ada 5 kitab Pentateukh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam Taurat itu sendiri juga terbagi 2, terbagi 2. Ada 10 perintah, kemudian ada Taurat yaitu yang disebut dengan Mishpot, 613 hukum. Yang kemudian 613 hukum ini dijabarkan, dirumuskan oleh para rabi-rabi. Dan yang 613 ini sebetulnya yang coba Paulus kritisi, itu salah satunya contoh hukum
makanan haram tidak haram, hukum masalah sunat atau tidak sunat. Nah, itu yang sering orang menyamakan bahwa hukum Taurat, kok hukum Taurat dibatalkan, padahal hukum Taurat tidak dibatalkan misalnya, karena tidak bisa membedakan antara Taurat 10 di dalam bahasa kerennya itu dekalog, 10 perintah, dengan hukum Mishpat yang berlakunya hanya kepada keturunan orang Yahudi. Yang kedua, yang berkuasa yang kedua adalah dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi dosa itu dia berkuasa di alam maut. Dia yang berperanan di situ. Dia yang punya kuasa. Namun gak usah khawatir, karena kuasa yang ketiga di dalam Roma ini, Paulus katakan kasih karunia berkuasa oleh kebenaran, ayat 21. Ya, jadi seakan-akan itu diparadokskan atau dipertentangkan ya. Yang keempat, mereka yang menerima kasih karunia dan anugerah berkuasa. Jadi kita yang menerima anugerah pembenaran dari Yesus ini memiliki kuasa untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan dosa. Kita itu punya kuasa. Makanya jangan bergelimang terus-menerus di dalam dosa. Saya kadang heran ya, mendengarkan pengajaran-pengajaran, saudara-saudara kita adalah orang-orang berdosa. Wah, kita orang-orang berdosa. Sadar nggak sih, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kita orang-orang berdosa, sementara dosa sudah dikalahkan oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Dan kita sudah menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Penumpahan darah di atas kayu salib. Penebusannya di atas kayu salib. Kemudian kita masih mengaku-ngaku orang berdosa. Menurut saya yang ketawa di situ iblis. Jadi kita sebetulnya ya, dalam tanda kutip, orang-orang tidak percaya sebetulnya atas kuasa Kristus yang telah mengalahkan dosa itu, yang telah mengalahkan maut itu. Kok masih mengaku-ngaku orang berdosa? Kita lupa, kita tidak sadar 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Orang berdosa anak hantu. Orang percaya anak Tuhan. Jadi kita mengaku orang berdosa berarti mengakui kita anak hantu. Kalau kita mengatakan kami orang berdosa. Itu. Jadi masih merasa terus orang berdosa. Bukankah itu melemahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Ini enggak mudah Bapak Ibu. Ini pengajaran. Jadi kita itu belum lagi di mimbar gitu ya, para pendeta khotbah. Saudara-saudara adalah orang berdosa. Ini dipukul rata semua. Kan seharusnya ngomongnya di mimbar itu, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus adalah orang berdosa. Dan orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, dan sekarang mereka menjadi orang-orang kudus. Nah, itu makanya pertahankan hidup kudus, pembenaran. Sementara hamba Tuhan mengatakan, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan bilang, aku udah mengampuni dosamu. Dosa apa yang kau lakukan? Setiap hari minta ampun, setiap hari minta ampun. Kecuali kalau hari itu berbuat kesalahan. Misalnya, melanggar lampu merah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tadi saya telah melanggar lampu merah.
Nggak jelas apa yang didoakan, apa pengampunan yang diminta. Tuhan, ampunilah kami dosa-dosa kami dari dahulu sekarang. Setiap berdoa minta ampun dosa-dosa kami dahulu sampai sekarang. Itu melecehkan Tuhan, itu namanya. Melecehkan kasih karunia. Tapi kalau hari ini misalnya lakukan kesalahan, marah, tiba-tiba marah, itu dosa. Minta ampun, Tuhan, tadi pagi, tadi siang, tadi sore aku marah. Saya merasa bersalah di hadapanmu, ampuni saya. Itu baru jelas. Ya, tadi kau emosional. Sekarang engkau sudah minta ampun, aku ampuni. Ya, Bapak Ibu ya. Yang keempat, mereka yang menerima kasih karunia dan anugerah berkuasa. Jadi 4 kuasa ini bertentangan satu terhadap yang lain. Kita mau berada di mana? Mau pilih kuasa mana? Mau memilih kuasa maut dosa, atau kita hidup di dalam kasih karunia menerima anugerah. Tinggal itu aja. Tinggal itu saja. Saudara-saudara, kelihatannya rohani. Pendeta-pendeta berkhotbah, saudara orang berdosa, saudara-saudara bertobatlah setiap hari. Minta bertobat. Kalau seseorang sudah bertobat, ya bertobat aja, udah. Nggak usah ulang-ulang lagi pertobatan itu. Kecuali engkau melakukan dosa terus-menerus. Iblis paling senang dengan khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi iblis paling gelisah hatinya ketika kita menyadari diri kita adalah orang benar. Ketika kita menyadari diri kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ini bukan kesombongan. Ini bukan kesombongan. Kalau saya ditanya sekarang, Pak Pendeta Apollo itu orang berdosa atau orang benar? Saya langsung spontan jawab, saya orang benar. Tidak berdosa, tidak. Itu kebenaran hakiki. Makanya kemanapun kita berada, karena kita orang benar, pasti baik di dalam pikiran, perasaan, penglihatan, perbuatan, pasti jaga hidup kudus. Jijik terhadap dosa. Harus sana boleh. Ya. Tapi takutnya Tapi enak. kalau kita mengaku, oh ya saya orang berdosa, iblis senang saudara. Ya gak apa-apalah, saya kan orang berdosa. Jadi antara magnet dosa dengan magnet dosa nyatu. Tidak ada tolak belang, tidak ada tolak menolak di situ lagi. Ada apa-apalah sekali-sekali. Itu makanya kebanyakan hamba Tuhan jatuh. Karena masih pola pikir mindsetnya adalah orang berdosa. Bukan merasakan dirinya sudah diubah statusnya menjadi orang benar. Oleh apa? Oleh kuasa Kristus. Bukan kuasa dirinya sendiri, bukan kepintarannya. Ya ini agak berat Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, pengaruh dosa Adam. Dia bilang begini, ayat 12. Oleh karena satu orang, semua orang berdosa. Nah semua orang berdosa ini, iya betul. Tetapi orang yang semua orang berdosa ini tadi, dari zaman Adam sampai sekarang, dan orang yang sudah di dalam Kristus, diputuskan dosa itu. Hanya orang yang belum menerima Yesus lah orang berdosa. Itu justru itu menjadi tugas kita untuk meluruskan dan memberitakan kebenaran. Ayo, di dalam Yesus ada pembenaran. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kasih. Di dalam Yesus kita diangkat menjadi anak Bapa di sorga, menjadi anak Tuhan. Itu ya Bapak Ibu.
Menurut kedudukan Adam mewakili umat manusia, ya, semua umat manusia, bukan agama Kristen yang diwakili oleh Adam, tapi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Tetapi kita ingatkan di dalam Yesus itu ada pembenaran, ada pengampunan, ada pemutusan. Jadi orang kalau sudah diputuskan hatinya dari dosa, ya hidup di dalam dosa. Tetapi lihat dulu, hati-hati dulu pemutusan itu juga. Kenapa? Karena orang yang sudah menerima Yesus itu artinya mengasihi Tuhan. Nah, syarat untuk mengasihi Tuhan itu kita udah tahu. Baik di dalam Ulangan, baik di dalam Matius, Markus, Lukas sudah dijelaskan. Mengasihi Tuhan itu ada 4 syaratnya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, syarat mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu segenap hati itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Hanya kita sama Tuhan dan iblis. Begitu juga dengan yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nggak bisa dilihat oleh manusia. Manusia di sekitar kita, hanya Tuhan, hanya iblis, hanya kita yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Sama juga dengan mengasihi Tuhan dengan akal budi, segenap akal budi. Itu hanya kita yang tahu itu, sama Tuhan, sama sesama kita dan iblis. Oh ya, Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap jiwa kita. Tetapi yang dilihat oleh manusia sesama kita itu adalah yang syarat keempat. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Itu dapat dilihat oleh sesama kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Apa itu? Yang nampak. Yang nampak itu apa, Bapak Ibu, saudara-saudara? Misalnya salah satu kita aktif memberitakan Injil. Kita aktif, setia, bertekun di dalam doa, bergereja, bersekutu bersama dengan saudara-saudara. Kekuatan kita, bermurah hati, ya, peduli dengan sesama. Dan ada syarat yang sama dengan syarat keempat, syarat yang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan itu. Sama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini dapat juga dilihat. Jadi ada dua yang kelihatan, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri dan dengan segenap kekuatan. Nah, itu kan arti salib Yesus, vertikal dan horizontal. Ya. Wah, ini luar biasa ini ya. Saya sendiri gemetar loh, digugah hatinya oleh firman Tuhan ini. Di poinnya kedua ini, menurut kedudukan Adam mewakili umat manusia. Nah, sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada dalam dunia, ayat 13. Namun dosa itu, kata firman Tuhan, tidak diperhitungkan. Kenapa? Belum ada aturan untuk diberikan kepadanya hukuman atas itu. Tapi ketika ada aturan hukum Taurat, maka diperhitungkan kepada dia semua dosa tersebut berdasarkan hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum memiliki hukum Taurat? Ada jawabannya di dalam Roma pasal 2 ayat 14. Jawabannya itu adalah hati nuraninya menjadi hukum Taurat bagi dia. Kalau dia berbuat pelanggaran, maka dia dihukum berdasarkan hati nuraninya. Maut yang berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa itulah menjadi dasar hukuman bagi setiap orang. Tetapi gak usah khawatir. Hal yang ketiga saya mau mengatakan di sini kepada kita,
Adam yang digambarkan dalam Kristus tidak dapat berimbang dengan Kristus itu sendiri. Tidak seimbang. Kenapa? Adam tidak taat. Adam tidak setia. Dia telah melakukan hamartia. Dia telah melakukan apa? Penyimpangan. Ada banyak orang bertanya, ya, kenapa sih Tuhan memberikan pohon pengetahuannya baik dan yang jahat itu? Kan itu kan urusannya Tuhan, Bapak Ibu. Itu adalah garis yang Tuhan tentukan untuk melihat kesetiaannya Adam. Itu adalah patokan atau batasan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah batasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Boleh atau tidak boleh. Dan ternyata batasan itu dilanggar, tidak setia. Adam tidak mengajarkan baik-baik kepada istrinya. Tidak mendengarkan dengan baik-baik ajaran suaminya. Si Adam. Dia malah mendengarkan perkataan ular. Nah ini. Jadi batasan yang Tuhan berikan itu dilanggar. Ketika batasan itu dilanggar, maka sebetulnya di situ kematian. Saya sering berikan gambaran dulu waktu saya mengajar di sekolah ke anak-anak. Arti pohon kehidupan, arti pohon pengetahuannya baik dan yang jahat itu adalah batasan pagar yang Tuhan beri. Misalnya contoh, saya membawa anak-anak ke lantai 25. Di suatu gedung di lantai 25 itu semuanya adalah luas. Tapi di sekitar, di sekeliling pinggirnya itu semuanya ada pagar, ada batasan. Lalu saya memberikan perintah kepada anak-anak. Anak-anak boleh bebas bermain di tengah-tengah lapangan ini. Tetapi pagar-pagar yang di sekeliling ini kalian tidak boleh memanjat, tidak boleh melewatinya, tidak boleh melanggar. Kalau kalian melanggar, manjat, nanti kalian akan jatuh dan mati. Nah itu ya. Jadi Tuhan memberikan batasan. Ya pasti orang kalau dari lantai 25 jatuh ke bawah, ya hampir 99% pasti akan mati. Itu ya. Jadi batasan. Sederhananya seperti itu. Nah, ada manusia pertama menggambarkan Kristus manusia sempurna. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15b. Kalau ada manusia pertama tidak taat, Kristus adalah manusia yang sempurna yang taat. Adam mewakili semua umat manusia, menggambarkan Kristus yang mewakili semua orang percaya. Ayat 5, pasal 5 ayat 14 bagian B tadi. Kita udah baca. Adam menerima kuasa untuk mengatur semua isi bumi, menggambarkan Kristus yang menerima kuasa baik di sorga ya maupun di bumi. Yesus mengatakan apa? Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada padaku. Kenapa? Karena Yesus berasal dari sorga. Yohanes 3 ayat 18 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali dia, anak manusia yang turun dari sorga. Yaitu Yesus itu sendiri. Dia turun dari sorga untuk mengambil alih semua penderitaan kita. Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya dan menjadikan Hawa bersatu dengan istrinya. Menggambarkan Kristus yang telah menjadi daging, mati dan bangkit setelah lahirnya gereja-gereja Tuhan yang bersatu. Nah seharusnya kita itu gereja itu bersatu, nggak boleh
terpecah-pecah. Gereja terpecah-pecah oleh karena denominasi. Gereja terpecah-pecah oleh karena para pendeta merasa diri sendiri paling bagus, paling hebat. Kalau di sini semua kita menyatu ya. Adam bersatu daging Hawa dengan Hawa menggambarkan Kristus, dan gereja yang bersatu menjadi satu kesatuan. Efesus pasal 5 ayat 30 sampai 32. Jadi gereja yang esa itu sesuai dengan doa Tuhan Yesus ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya Bapa, hendaknya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Berunity. Menjadi unity satu terhadap yang lain. Ya. Tadi Pak Gembala tadi, Pak Homiguan bertanya, gimana gereja Pak? Sudah dicat Bapak belum? Itu karena beliau memiliki rasa unity. Dan beberapa waktu yang lalu beliau kirim dana untuk beli 1 galon cat. Beliau katakan, ya silakan berdoa dan berjuang untuk kekurangannya. Nah, kita sedang berdoa. Karena itu, kenapa itu? Karena ada rasa unity. Kesusahan kami menjadi kesusahan beliau. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan alat musik keyboard, dan itu juga melalui beliau juga kepada seorang hamba Tuhan. Ya, di gereja. Karena waktu beliau khotbah di tempat kami, tidak ada alat musik kecuali gitar. Dan sekarang sudah dipakai. Ya, bukan masalah baru atau second, tetapi puji Tuhan, haleluya, itu bagus. Ya Bapak Ibu, sudah 2 minggu ini kami pakai. Itu karena unity. Jadi bersatu. Kita lanjutkan. Apakah Adam mengimbangi Kristus? Wah, luar biasa. Adam orang pertama yang diciptakan, Tuhan. Tapi Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pencipta. Ini tergambarkan di dalam ya Wahyu pasal 1 ayat 8, Kolose pasal 1 ayat 16. Dia adalah pencipta, dia adalah Alfa dan Omega. Tapi dia dilahirkan di dalam daging oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan dari Bapa sorga. Bapak Ibu, Adam adalah milik daging, Kristus adalah milik rohani. Jadi Adam itu hidup di dalam daging, tetapi Kristus hidup di dalam roh. Ada ayatnya 1 Korintus 15 ayat 46 sampai 47. Adam adalah pusat hidup yang lama dari orang percaya. Tetapi Kristus adalah pusat hidup yang baru dari orang yang beriman kepada Kristus. Makanya Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di dalam Kristus. Jadi sekarang ini kita adalah orang-orang manusia baru, yang dilahirkan baru, ciptaan yang baru. Itu artinya kelahiran baru, hidup di dalam roh. Mari kita hidupkan buah roh dalam hidup kita.
Kalau masih mengaku-ngaku orang berdosa, berarti hidup di dalam buah daging. Galatia pasal 5. Kalau orang mengaku dirinya masih orang berdosa, berarti sebetulnya dia masih enggan untuk melepaskan perbuatan daging. Tapi kalau orang dengan berani mengatakan, aku orang benar, dia artinya berjuang untuk melakukan hal yang benar. Kalau orang mengatakan dirinya orang berdosa, dia minta dimaklumi. Ya maklumlah, kita kan masih orang berdosa. Ya maklumlah, jatuh. Karena dia masih manusia daging. Kalau ada pendeta jatuh di dalam dosa, berarti dia cuma punya jabatan pendeta, belum hidup baru. Nah, tidak mudah jadi hamba Tuhan. Waduh, tidak mudah. Karena Adam dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi kasih karunia datang pada semua orang melalui Yesus Kristus. Ayat 15. Saya harap sih kita bisa mencernak semuanya ayat-ayat ini. Ini dibaca secara berulang-ulang, itu bisa membuat kita gemetar loh, Bapak Ibu. Bisa kita semakin menghargai hidup ini, semakin menangis di bawah kaki salib Yesus. Begitu luar biasa Yesus mengasihi kita. Begitu luar biasa Yesus memberikan kita pembenaran. Dalam diri Adam manusia terkutuk karena dosa. Dalam diri Kristus manusia dibenarkan dan beroleh kehidupan kekal. Saya ulang kalimat ini. Dalam diri Adam manusia terkutuk karena dosa. Tetapi dalam diri Kristus Yesus manusia dibenarkan dan beroleh kehidupannya kekal. Adam berasal dari tanah, Kristus berasal dari sorga. Ini menggambarkan manusia yang kotor, Adam yang dari debu. Tetapi Kristus yang mulia memberikan kepada kita kemuliaan. Adamlah manusia hidup dan memiliki roh Kristus. Adalah roh yang menghidupkan manusia. Jadi Adam itu hidup oleh karena dihidupkan oleh roh. Ingat penciptaan manusia pertama, Tuhan menghembuskan nafas hidup melalui hidungnya Adam. Tetapi Kristus itu hidup di dalam roh. Dia dilahirkan oleh roh. Karena dia adalah hidup untuk menghidupkan orang-orang di dunia ini. Hati-hati untuk memahami ayat ini. Saya lanjutkan. Adam pelanggaran tidak sama dengan kasih karunia. Penghakiman atas dosa tidak berhubung dengan penebusan. Gak ada hubungannya sama sekali. Orang yang salah harus dihukum. Tapi orang yang salah di dalam Yesus Kristus, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia diberikan pembebasan, ditebus. Dia ditebus dan dianugerahkan kepadanya hidup yang kekal. Ketidaktaatan Adam tidak sebanding dengan ketaatan Kristus. Dan itu nyata sampai ketaatannya di atas kayu salib, kematiannya selama 3 hari di kubur, tetapi kuasanya yang membangkitkan dirinya sendiri dari kubur, membangkitkan kita yang mati oleh karena dosa, dan memperoleh kebahagiaan kekal di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Maaf saya nggak bisa berpanjang-panjang untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, tapi mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sudahkah kita hidup antara Adam orang dan Yesus manusia yang sempurna? Mari kita lakukan itu. Mari kita bermarturia, bersaksi. Mari kita berdiakonia, melayani, bersekutu. Mari kita berkoinonia untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat namun padat. Kiranya ini menggetarkan jiwa kami, roh kami, hati kami. Berkatilah acara kami selanjutnya, tuntun bibi kami, dan biarlah nama-Mu dipuji dimuliakan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih untuk hambanya Pendeta Apollo Waruwu yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya. Luar biasa ini hari kita benar-benar lebih mengerti ya arti dari firman Tuhan, karena tema yang diberikan sungguh luar biasa ya. Menerima anugerah kebenaran dari Tuhan Yesus ya. Terkadang kita masih berkata kita manusia berdosa ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Juga saya tidak setuju ya. Kalau dulu memang kita bukan hamba Tuhan ya. Kita ini juga, maaf kata ya, yang belum mengenal Tuhan itu pasti juga dikatakan belum jadi anak Tuhan, tapi anak hantu ya. Tapi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus proklamirkan itu status kita yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai Tuhan Yesus itu seakan-akan kita katakan yang tidak benar kembali ya di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita akan jatuh lagi pasti. Ya, karena kita tidak mengakui status kita. Itu harus kita jaga benar di hadapan Tuhan terutama ya. Jadi jangan main-main dengan status hidup kita saat ini ya. Kalau sekali Yesus ya harus katakan kita anak Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa hari ini ya. Kita semua diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya Pendeta Apollo Waruwu menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua yang saya katakan itu semua harus di atas ya dan amin, yaitu firman Tuhan. Amin. Karena kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali besok ya, ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Hedi Simanjuntak ya, yang saat ini masih ada di luar negeri ya, di anaknya yang belum kembali ke Jakarta, tapi luar biasa Mbak ini setuju untuk dijadwalkan untuk melayani kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa syafaat, lanjut. Kalau nggak ada gangguan silakan doa syafaat Bu Pera Purba. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesehatan sepanjang hari di dalam setiap pekerjaan, usaha yang kami lakukan. Tuhan selalu setia menemani kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, membawa setiap pergumulan doa kami kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kepengurusan family ministry pada saat ini. Baik itu mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Tuhan turut campur tangan di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai kepengurusan untuk membawa family ministry ini supaya bisa membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui family ministry ini banyak hamba-hamba Tuhan dapat membawa setiap jiwa Tuhan
supaya setiap pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati perbendaharaan di dalam family ministry, Tuhan juga turut campur tangan. Kau berkati juga sekretaris Tuhan di dalam setiap hari mengurus Zoom. Biarlah Tuhan turut campur tangan hikmat yang daripada Allah. Engkau menolong setiap anggota-anggota family ministry juga Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara di mana kami tinggal pada saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota dewan, sampai kepada gubernur, bupati, baik itu yang berada di pelosok-pelosok juga. Tuhan juga turut campur tangan, berikan hikmat kebijaksanaannya daripada-Mu. Di dalam kepemimpinan mereka, mereka bersandar kepada-Mu Tuhan, dan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka dapat melakukannya Tuhan sesuai dengan amanat yang sudah diberikan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap anggota family ministry ini, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, satu persatu kami tidak dapat menyebutnya, tapi Engkau Tuhan tahu setiap pergumulan kami Bapa. Kau menghampiri setiap anggotamu yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Engkau hadir menjamah melalui obat yang mereka minum, mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Bila mereka dalam keadaan susah, baik itu secara pikiran, dalam permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan menghiburkan mereka, memberikan mereka kelegaan. Itu juga Tuhan Yesus buat anak-anak kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh, ketika mereka di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan akan lindungi. Tuhan akan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka Tuhan juga melindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan buat para janda, buat anak-anak yatim piatu. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan juga mengutus anak-anak-Mu Tuhan sebagai sponsor untuk memberikan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan para janda dan juga anak yatim piatu dapat merasakan berkat seperti apa yang kami rasakan Tuhan. Gereja-gereja di seluruh Indonesia yang pada saat ini mungkin mendapatkan goncangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu. Di dalam setiap permasalahan, dalam setiap goncangan yang mereka hadapi, Tuhan juga meneguhkan iman kepercayaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu tetap di dalam iman kepada-Mu Bapa. Apapun yang terjadi di dalam gereja, dalam situasi lingkungan yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkau meneguhkan iman mereka kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Situasi apapun Tuhan Engkau dapat memberikan ketentraman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit juga Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah setiap tubuh mereka. Terima kasih Bapak. Setiap rencana-rencana kami, rencana pekerjaan, rencana usaha kami, rencana kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang bekerja di dalam setiap perencanaan kami. Tuhan yang mendahuluinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan ketika kami melakukannya dengan hati yang tulus, ketika kami melakukannya seperti kami melakukan untuk Tuhan, semuanya akan berhasil oleh karena pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah Zoom yang kami lakukan setiap sore Tuhan di dalam family ministry ini. Mari Tuhan kami mengundang Roh-Mu untuk hadir tengah-tengah kami,
supaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat mengerti dengan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, untuk kami teguh di dalam iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pergumulan doa kami masing-masing Tuhan, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan di dalam setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyampaikan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus selamat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.